warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Oke adik-adik, sebelum masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Oke adik-adik, berdoa selesai ya. Oke, di sini kita akan belajar pada buku Senang Belajar Matematika. Pelajaran hari ini mengenai bangun datar segi banyak. Submata pelajaran hari ini, yang pertama ada bangun segi banyak beraturan, dan yang kedua bangun segi banyak tidak beraturan. Oke adik-adik, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menyebutkan contoh bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menunjukkan perbedaan bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan dengan benar. Disimak baik-baik ya adik-adik. Oke adik-adik, langsung saja kita masuk pada materi ya. Apa sih itu bangun datar segi banyak? Ada yang tahu tidak? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan lanjut. Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bisa dilihat ya adik-adik gambarnya. Selanjutnya, bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Bisa dilihat juga ya adik-adik gambarnya. Oke adik-adik, setelah mendengar paparan Ibu sedikit tadi ya mengenai bangun datar segi banyak, selanjutnya di sini kita akan pada pengamatan. Di sini akan Ibu perlihatkan dua gambar. Ada pengamatan satu, inilah gambarnya. Dan pengamatan kedua, ini juga ya adik-adik gambarnya bisa dilihat. Nah, dari kedua pengamatan ini, kalian dapat menulis ulang bacaan. Dikerjakan ya di buku tugasnya, nanti bisa dikumpulkan ke Ibu. Oke? Oke adik-adik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan beserta contohnya mengenai bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Yang pertama dulu ya adik-adik, pada bangun segi banyak beraturan. Nah adik-adik, bangun segi banyak beraturan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sisi-sisinya sama. Yang kedua, sudut-sudutnya juga sama. Dan yang ketiga, bentuknya harus cembung ya adik-adik, bisa dilihat ini. Nah, contohnya pada bangun segi banyak beraturan, ada pada bangun persegi, ada pada segi 5 beraturan, dan pada segitiga sama sisi. Nah adik-adik, contohnya pada benda, pada bangun segi banyak beraturan, itu ada contohnya pada benda ada peta Indonesia. Yang kedua ada penggaris panjang. Dan pada benda contohnya yang ketiga ada penggaris segitiga. Dan ini termasuk contoh bangun segi banyak beraturan. Bisa dilihat ya adik-adik, bisa dipahami juga ya. Nah adik-adik, selanjutnya ada bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini bangun segi banyak tidak beraturan memiliki 3 ciri. Yang pertama, sisi-sisinya tidak sama, sudut-sudutnya juga tidak sama, dan bentuknya bisa cembung dan cekung. Bisa dilihat ya adik-adik, ini contohnya. Ini gambarnya ya. Nah, selanjutnya, adapun contoh gambarnya. Yang pertama itu pada bangun ada trapesium, ada tanda panah,
dan jajar genjang. Bisa dilihat ya adik-adik. Selanjutnya, contoh pada benda. Yang pertama ada tulisan welcome to our classroom. Yang kedua, contohnya pada benda ada penggaris busur. Dan contoh yang ketiga ada jadwal piket. Bisa dilihat ya adik-adik. Nah, oke adik-adik, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan gambar bangun segi banyak beraturan dan gambar bangun segi banyak tidak beraturan, serta benda segi banyak dan bukan benda segi banyak. Bisa dilihat ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Ibu memperlihatkan gambar tadi, adik-adik dapat membuat pertanyaan terkait gambar yang telah Ibu sediakan tadi ya adik-adik. Oke. Setelah adik-adik membuat pertanyaan, adik-adik dapat mengumpulkannya kepada Ibu ya. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke adik-adik, selanjutnya kalian dapat membuat 3 atau 4 teman kelasnya dalam satu kelompok untuk berdiskusi terkait pertanyaan yang telah dibuat tadi. Nah, setelah Ibu lihat, pertanyaannya ini ada 4. Yang pertama, bagaimanakah cara membedakan benda segi banyak? Dan yang kedua, bagaimanakah cara membedakan benda bukan segi banyak? Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah cara membedakan bangun segi banyak beraturan? Dan pertanyaan yang keempat, bagaimanakah cara membedakan bangun segi banyak tidak beraturan? Oke adik-adik, kalian dapat berdiskusi ya. Setelah kalian berdiskusi, adik-adik dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya, perwakilan saja. Oke adik-adik, terima kasih ya adik-adik yang telah memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih buat kalian semua. Baik sekali ya hasil pemaparan dari kalian. Oke adik-adik, hasil pemaparannya tadi bisa dikumpulkan ke Ibu ya adik-adik. Oke adik-adik, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dikerjakan di rumah. Oke adik-adik, tugas yang pertama, adik-adik dapat mencentang bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Tugas yang kedua, adik-adik dapat menggambar bangun segi banyak. Dan tugas yang terakhir, yang ketiga, adalah menuliskan nama-nama bangun segi banyak. Oke adik-adik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu tegaskan ya adik-adik, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan menemukan banyak sekali benda-benda di sekitar kita pada bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Bisa dipahami ya adik-adik pembelajaran hari ini? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Doa dapat dipimpin oleh ketua kelas. Oke adik-adik, sekian dulu ya adik-adik pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi adik-adik.